Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Jumat 22 Mei 2020. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Salah satu gaya hidup yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus adalah disiplin rohani. Disiplin rohani yang dimiliki akan menentukan sejauh mana perubahan hidup seorang murid. Disiplin rohani telah terbukti dalam berbagai generasi, berhasil menolong para murid untuk memiliki kehidupan roh yang konsisten. Walaupun disiplin rohani bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perubahan hidup murid, tapi tidak akan pernah ada perubahan tanpa disiplin rohani. Yesaya 50 ayat 4 memberikan sedikit gambaran mengenai disiplin rohani yang bisa dilakukan seorang murid. Ada sesuatu yang konsisten dilakukan dari hari ke hari dan terus-menerus sebagai bagian dari pertumbuhan rohani seorang murid. Matius 6 dan 7 juga memberikan beberapa penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang murid sebagai bagian dari disiplin rohani, seperti memberi dalam Matius 6 ayat 1-4, berdoa Matius 6 ayat 5-15, berpuasa Matius 6 ayat 16-18, dan tidak menghakimi Matius 7 ayat 1-5. Beberapa hal tersebut adalah gaya hidup disiplin rohani yang bisa dikembangkan oleh seorang murid. Belajar memberi dari apa yang kita miliki untuk mengajarkan murid menjadi murah hati. Contohnya memberi uang atau harta bendanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini juga berguna untuk melatih murid untuk tidak terikat pada harta di dunia. Berdoa dan berpuasa juga menjadi disiplin yang penting bagi seorang murid, karena dari situlah seorang murid terus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Tetapi satu hal yang perlu diingat, John Wesley pernah berkata, disiplin rohani sebaiknya dilihat sebagai sarana kasih karunia, bukan sebagai bentuk hukuman. Disiplin rohani memang penting, namun jangan sampai kita menganggap bahwa disiplin rohani adalah bentuk hukuman yang harus ditanggung oleh seorang murid. Oleh karena itu, marilah kita mendisiplinkan diri kita dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai murid-Mu, ajarilah kami setiap hari untuk mendisiplinkan kerohanian kami, agar kami semakin serupa dengan Engkau, supaya setiap orang yang melihat kami menjadi percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.